Perkenalkan, saya Yulisya Terkasihai, sekolah di SMA Negeri 1 Malanitu. Seperti yang tadi Bapak bahas mengenai anak, bisa dikatakan seorang anak jika dia berusia dari 18 tahun ke bawah. Tetapi bagaimana jika seseorang yang masih berada di usia 18 tahun ke bawah sudah menikah atau berkeluarga? Apakah ia masih disebut sebagai seorang anak atau orang dewasa? Ada perkara di sini. Jadi yang laki masih berumur 17 tahun, yang perempuan pacarnya 15 tahun. Ini juga saya repot ini. Karena dia sudah saling mencintai, ya, sudah hamil 4 bulan, kita yang lakinya sudah mau bertanggung jawab, sebetulnya kita mau eksikan tapi tidak bisa. Jadi di kejaksaan itu ada namanya restoratif justice, tapi tidak bisa karena itu kita akan dipertanyakan terhadap masalah apalagi KPA biasanya mempertanyakan itu perlindungan anak terkait dengan hal itu. Jadi kalau menurut ilmu hukum, ya, yang dimana dinamakan cakap dalam bertindak, satu, berumur sudah mencukupi, tadi sudah mencukupi 18 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau itu belum berumur 18 tahun sudah dianggap cakap, atau dalam kata lain sudah dianggap dewasa. Bagaimana kalau terjadi hal seperti itu? Itu nanti ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan kalau belum berumur 18 nggak boleh menikah, adik-adik sekalian ini. Tapi karena ada hal-hal yang khusus, yang itu sudah hamil, pacarnya sudah hamil, bagaimanapun juga harus dinikahkan, harus ada penetapan dari pengadilan untuk bisa dinikahkan. Karena bagaimanapun juga hukum tidak hitam putih. Jadi kalau menurut ilmu hukum itu, bahwasanya hukum itu harus ada, ya, keadilan itu harus ada asas kepastian, pasti 5 tahun, tapi harus ada pemanfaatan, pasti. Tapi kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak mencerminkan keadilan. Makanya di era 5 tahun sebelumnya, kejaksaan selalu dihujat oleh media massa. Apakah ini ada media massa? Karena apa? Mencuri coklat dihukum, padahal coklatnya cuma berapa? Mencuri semangka dihukum. Akhirnya ada perubahan pandangan hukum di Indonesia yang dinamakan restoratif justice. Jadi hukum itu akan berhasil kalau ada kemanfaatan masyarakat. Makanya beberapa perkara yang mungkin di media massa, seorang mencuri sepeda motor karena ibunya sakit keras, akhirnya ditutup demi hukum dengan restoratif justice karena korban sudah memaafkan, dan itu kekuatannya
sama dengan kekuatan yang diputus oleh hakim. Jadi beberapa perkara juga yang telah kita tangani, termasuk juga medsos. Kemarin kita berhasil merestorasi justice mantan bupati yang dibully di medsos. Akhirnya ada perdamaian, juga mantan bupati memaafkan. Perkara itu kita SKP juga, surat keputusan penghentian penuntutan demi hukum. Ini kadang-kala bukan karena Pak Jaksa dapat duit itu ya, bukan ya, karena ini memang asas kemanfaatan yang lebih diisukan, makanya ada perkara yang kemudian ini ke polisi, kita panggil masing-masing pihak, apakah sudah ada perdamaian? Oh sudah, ini kita tutup demi hukum karena kemanfaatan yang lebih diutamakan. Ada perkara kemarin yang saling tetangga tidak bertegur sapa, saling mengancam, kita damaikan. Sudah itu sudah sama-sama jamaat di gereja, sudah sama-sama tetangga, baku apa namanya, bertengkar, bukan baku pukul, tidak, bertengkar. Sudah kita damaikan, kita restore, kita kembalikan seperti semula, sehingga yang bertetangga awalnya pecah jadi baik kembali, sama jemaat jadi pecah karena ada persoalan, ya baik. Itu namanya restorasi. Oh, belum melenceng dari itu. Jadi seperti itu sih ya. Jadi kalau sudah belum berumur 18 tapi sudah menikah, sudah dianggap dewasa. Dan itu bisa melakukan suatu perbuatan hukum. Maksudnya perbuatan hukum itu bikin perjanjian. Namanya cakap kalau itu bikin perjanjian. Kalau belum berumur 18 tahun nggak boleh bikin perjanjian. Perjanjian sewa rumah nggak boleh tapi kalau sudah menikah, saya kira itu. Gimana?